Shalom guys, welcome back to our YouTube channel. Kalian udah pada siap untuk ibadah? Pastiin kalian semua untuk cari posisi terbaik kalian, tapi jangan sampai tiduran apalagi rebahan, oke? Gua tahu kalau misalnya kalian semua udah pada siap banget untuk ibadah, tapi sebelum kita ibadah kita cek dulu beberapa pengumuman berikut ini, oke? Satu kata kenalan dulu kali. Oh iya, gue lupa. Masuk kategori flora. 5, Tajam. 6. Landak. Flora, tumbuhan. Flora. 3, mawar. 4, 5, mawar. Tajam. 7. Mawar, tajam. Halo teman-teman, jadi aku mau sharing ke kalian tentang apa yang aku dapetin dari saat tidur aku semalam nih. Kita harus kayak Paulus, kita harus taat dengan apa yang Tuhan mau, meskipun itu nggak sesuai dengan apa yang kita mau, apa yang kita rencanain, teman-teman. Tuhan punya rencana yang indah buat kalian. Guys, ketemu lagi sama gue di program tutorial musiknya JC Depok. Nah, hari ini kita akan belajar basic untuk instrumen bass. Itu yang pertama, senar 1 itu tuningannya G, senar 2 tuningnya D, senar 3 itu A, dan senar 4 itu E. Yang ini atau B, yang ini yes, terus gas, terus B, terus Shalom Jesse, welcome home. Yeah. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Selamat datang. Shalom buat semua anak-anak JC, ya kan? Gimana kabarnya hari ini? Siapa yang masih hidup? Siapa yang masih punya kuota buat lambaikan tangannya? Oke. Di minggu-minggu ini tuh sebenarnya aku ditegurnya tentang, berarti selama ini tuh aku nggak menghargai Tuhan banget gitu, karena kayaknya aku nyembah Tuhan karena apa yang Dia kasih aja. Nah sebenarnya kan nggak boleh kan, ya kan Kak? Sebenarnya nggak boleh, karena coy, hidup kita bernafas aja itu udah suatu kebaikan buat Tuhan, kebaikan dari Tuhan. Jadi aku di tempat ini mau ngajak teman-teman buat merenungkan lagi kebaikan Tuhan yang mungkin selama ini kayak Tuhan nggak ngelakuin apapun, Tuhan kayaknya nggak kerja apapun. Itu salah guys. Tuhan tetap baik, Tuhan tetap jalan bareng kita, tetap ada di samping kita di keadaan apapun, di musim apapun, teman-teman. Jadi percayalah, di keadaan sekarang yang mungkin terlihatnya nggak baik, Tuhan tetap ada di samping kita, menggenggam tangan kita, keluarga kita, dan percaya Tuhan yang udah jamin kita, teman-teman. Amin. Yuk teman-teman, kita mau masuk hadiratnya Tuhan. Kita mau naikin ucapan syukur kita. Kita mau kasih 101%-nya kita, lebih dari yang minggu lalu, karena Tuhan Yesus udah begitu baik sampai hari ini, teman-teman. Terima kasih Bapak Roh Kudus Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih buat penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang sempurna buat setiap kami Bapa sampai hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa Roh Kudus Tuhan Yesus. Terus ajar kami ya Tuhan Yesus, terus ingetin kami betapa Tuhan baik sama hidup kami Bapa. Tuhan, ini ucapan syukur kami, ini penyembahan hidup kami Bapa. Tuhan, kami mau kasih yang lebih hari ini ya Tuhan Yesus. Kami
Kami mau kasih yang lebih. Mari sembah Dia, mari sembah Dia, teman-teman. Makasih Tuhan. Kita mau nyanyiin lagu ini lebih sungguh-sungguh lagi dengan pengertian kita, dengan hati kita, teman-teman. Sembah Tuhan dengan hidupmu, dengan suaramu. Kami datang padamu Tuhan Yesus. Kami datang bawa penyembahan kami. Layakkan kami Tuhan Yesus, kuduskan kami, sucikan kami ya Tuhan Yesus. Biar dimanapun kami berada, biar dimanapun kami ibadah ya Tuhan Yesus, itu menjadi gunung kudus kami ketemu sama Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan. Layakkan kami, layakkan kami Tuhan. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abundant to me. I am here because of your grace. I am here because of your love,
penyertaan Tuhan yang ajaib. Setiap penyertaan Tuhan yang ajaib buat kita teman-teman. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. Solely by your grace, by your grace, that I could live today. Forever I will praise your name. Sembah Dia teman-teman, sembah Dia. Thank you Jesus. Katakan terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Sembah Dia. Naikkan syukur kita. Naikkan syukurmu. Sembah Dia, sembah Dia. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami gak tahu lagi ya Tuhan Yesus, kalau kami gak ada sama Engkau, seperti apa hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat yang selalu melimpah buat setiap kami. Terima kasih Tuhan buat setiap Tuhan, setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat orang tua kami. Terima kasih buat keluarga kami. Terima kasih buat keadaan yang terjadi saat ini. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus buat setiap perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau Allah yang setia ya Bapa. Allah yang gak pernah ninggalin anak-anaknya. Tuhan, kami ini mau nyanyi ya Tuhan Yesus, kasih deklarasi kami karena kebaikan Tuhan. Kami mau mendeklarasikan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus, berkat Tuhan selalu ada buat kami. Berkat Tuhan selalu melimpah atas setiap kami. Berkat Tuhan selalu ada atas papa mama. Berkat Tuhan selalu mengalir atas hidup kami Tuhan. Mau apapun keadaan dunia sekarang Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, berkat Tuhan mengalir atas anak-anakmu di tempat ini. Tuhan Yesus, benar setiap pujian sembah kami. Tuhan Yesus, biar Engkau bersuka ya Bapa. Biar Engkau bersuka ya Tuhan Yesus. No
ada atas setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Saat kami meninggikan nama Tuhan, saat kami bawa persembahan hidup kami Tuhan, penyembahan hidup kami percaya Tuhan ada. Tuhan menyertai setiap langkah kami Tuhan. Terus bawa kami lebih dekat sama Engkau Tuhan. Bawa kami lebih dekat sama Engkau Tuhan Yesus. Buat kami gak takut, buat kami gak khawatir ya Tuhan Yesus. Hadapin dunia ini, hadapin kenyataan hidup kami Bapa. Jesus, you will lift it.
dengan sepakat dan sehati kami mau perkatakan dengan iman. Ini deklarasi dan doa kami ya Tuhan untuk bangsa kami, untuk kota Depok, untuk keluarga kami dan teman-teman kami. Dengan percaya kami mau membaca dan berkat jaminan yang Tuhan beri dalam Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular corona yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah membuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan bulat tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya telah diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan meletakkan engkau di atas tangannya, supaya tak menjatuhkan. Singa dan ular gedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sungguh kami percaya apa yang kau beri adalah ya dan amin. Kami percaya engkau adalah Allah Alfa dan Omega yang mengendalikan segala sesuatu dari awal hingga akhir. Tuhan Maha Kuasa yang bisa mengubah kutuk jadi berkat, kemalangan jadi kemenangan, dan kejatuhan jadi kesaksian yang memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan, dalam keadaan apapun kami tetap memujimu dan bersyukur padamu. Sebab engkau sungguh baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setiamu. Biar ini jadi masa banyak orang bertemu dengan kasih-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah badai ini. Di dalam nama Yesus, kami bisa kembali bersekolah, bekerja, dan beribadah bersama saudara-saudara kami. Bukan kembali ke normal, tapi justru ke dalam keadaan yang lebih baik. To the next level, we go. We'll conquer this trial in your grace. Sekarang dan amin. Mari Tuhan Roh Kudus sempurnakan doa kami. Amin. Amin. Shalom JC Depok. Shalom JC Depok. Aye. Terima kasih ya buat tim PPW yang tadi udah nemenin kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Luar biasa. Aku bangga banget sama Always kalian blessed. kebanggaan aku. Ya, jadi hari ini kita itu mau sharing-sharing, mau ngobrol-ngobrol dengan cara yang berbeda sama teman-teman di rumah. Betul, menarik banget nih kayaknya bakalannya. Iya, semoga kita menarik. Amin. Because this is online experience, guys. Jadi we must to keep it creative untuk menghibur teman-teman biar nggak bosen dan firman Tuhannya tetap kena di kalian. Benar. Yang paling penting kalian bisa mendapatkan sesuatu. Amin. Ada faedahnya. Harusnya. Obrolan ini, Iya. amin ya. Nah, hari ini kita mau ngebahas tentang From the Inside Out. Wow, oke. Itu kayaknya judul film ya Kak, kalau Iya, aku bener nggak banget. salah. Bener banget. Kamu udah nonton belum? Yes, this is teman-teman di rumah udah nonton? My favorite movie sih, animasi. Kira-kira kalau di film itu kamu yang mana? Sadness Kak. Tadinya milih Joy, tapi Karena kok kamu kayaknya, maybe. Tapi kok kayaknya Sadness tuh lebih menarik ya dampaknya yang dia lakukan, emosinya sih. Dan lucu. Kayak aku Kalau juga kakak? sadness, soalnya aku anaknya gampang melo. Oh, kira Kalau kakak apa kepikiran. gampang mager. Ya, itu juga. Oke. Suka nyaman gitu. Jadi, hari ini kita temanya adalah Inside Out. Inside Di sini Out. udah ada judulnya. Cering. Nah, jadi hari ini kita tuh mau ngebahas apa yang ada di dalam kita. Which is input, yaitu karakter, hubungan kita sama Tuhan, apapun yang ada di dalam kita, di hati kita, hidup kita, itu yang akan menjadi output kita.
Harusnya sih. Itu aku setuju banget. Itu ngaruh banget. Kamu lihat Instagram aku lihat tuh, iya aku notice tuh ada di feeds kakak yang terakhir, dan aku suka banget quotes. Siapa sih itu kak? Kata-katanya begini, jadi how you treat others is actually how you feel inside. Indeed. Indeed. Aku komen deh hashtag jadi, gitu. Bagaimana kamu men-treat orang lain tergantung apa yang kamu rasakan. Benar sih. Tergantung apa yang kamu bangun juga. Misalnya, kalau kamu tuh suka marah-marah terus sama orang, nah berarti sebenarnya something wrong with your heart. Ada trouble bisa gitu, jadi, bukan? Bisa jadi, ya bisa jadi kan? Ya ada trouble gitu. Dan kalau misalnya kamu nggak bisa tulus gitu sama orang, nah itu juga mungkin there's something wrong with your heart gitu. Oh, jadi selalu apapun yang terjadi di luar itu atau output kita pasti emang karena terpengaruh dari apa yang di dalam. Benar. Betul kan? Apa yang kita bangun di dalam itu akan terlihat di luar. Ya, betul. Kayak gitu. Nah, makanya hari ini kita mau baca bareng-bareng ya teman-teman. Semua udah buka Alkitabnya di Roma 12. Kita mau baca dari ayat 1 sampai ayat yang kedua. Nah, aku mau bacain dari versi The Message-nya. Nah, ini tuh salah satu ayat kesukaan aku gitu loh, Kak. Oh iya. Jadi seringkali tuh kita tuh mau berusaha dengan kekuatan kita sendiri untuk berubah. Semua orang di dunia ini termasuk saya itu kan tidak sempurna ya. Tidak sempurna. Kita bukan Power Ranger kan? Iya. Power Ranger pink loh. Wow. Kimberly. Jadi aku boleh bacain ya buat teman-teman ya. Ayat yang pertama. So here's what I want you to do. God helping you. Take your everyday ordinary life. You're sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Nah, jadi dari ayat ini tuh aku lagi mau berkata bahwa sebenarnya Tuhan tuh peduli banget sama hal-hal yang menurut kita mungkin Tuhan gak peduli. Yang hal-hal yang biasa ya. Kalau aku sih tadi notice-nya ya Kak, dari kalimat itu aku suka banget sama kalimat take your ordinary life. Kenapa bahasanya harus ordinary life? Benar. Berarti Tuhan tuh pay attention itu sama hal-hal into details yang menurut kita mungkin Tuhan itu cuma peduli sama hal-hal yang rohani, padahal tuh enggak. Lu tidur dia peduli nih, buktinya you're sleeping. Sebenarnya sleeping kan you do nothing. Iya, itu lu hal gak produktif men. Iya. Nggak membawa faedah apa-apa. Nah tapi Tuhan tuh peduli eating. Tuhan mungkin peduli juga, Ripka hari ini makan apa ya, aku tuh pengen banget deh bikin dia happy dengan makan yang dia suka. Iya ya, itu kan bukan hal-hal yang biasa kita anggap penting banget gitu ya Kak. Terus Tuhan bilangnya gini, sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Malah Tuhan mintanya kehidupan kita yang sangat biasa itu malah jadi persembahan. Oh wow, wow. Terus Tuhan tuh ngomongnya adalah embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Artinya apa? Tuhan tuh gak minta kayak gini, lo harus sempurna ya, gue gak mau tahu caranya gimana, urusan lu. Enggak kan? Tapi ternyata Tuhan malah ngomongnya God helping you di ayat yang pertama. Di awalnya Tuhan bilangnya apa? Jadi ini loh yang aku mau kamu lakukan. Saya tuh akan tolongin kamu. Tuhan bicara gitu kan. Nah, bawa semua yang menurut kamu biasa itu ke hadapan Tuhan. Lalu Tuhan bilangnya apa? Lalu terima aja. Embracing tuh kalau dikatanya tuh adalah support. Jadi menerima dengan sukacita, enthusiast. Jadi kita tuh sangat antusias dengan apa yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup kita. I see. Kamu ngerasa relate nggak sama cerita ini? Aku cukup relate sih Kak, apalagi kalau ngomongin tentang kehidupan biasa ya. Kayak kesannya nggak guna banget ya. Tapi untuk kehidupanku secara pribadi dan dalam masa muda aku sih lebih tepatnya, dimana aku berusaha banget untuk berubah seperti Power Ranger, padahal bukan. Dan aku kayak berusaha untuk oh iya karena aku nih pelayanan, oh iya karena aku ini harus begini, harus begitu. Wah aku nggak bisa nih, apalagi kan aku sebagai manusia tuh punya kelemahan dan punya banyak hal yang mengikuti, dosa yang mengikat atau semacamnya. Tapi ternyata aku kayak menuntut diriku sendiri untuk kayak enggak bisa, aku harus suci karena Tuhan itu pasti iya Tuhan tuh butuhnya yang suci. Aku di pikiranku ya saat itu. Dan jujur aku punya cerita yang relate sih sama hal itu, seperti yang mungkin kakak tahu atau mungkin teman-teman tahu. Kalau back then, dimana aku sebenarnya punya semacam kayak addiction. Yes, itu dosa yang menurut aku mengikat ya, addiction. Dan aku kecanduan sama hal-hal yang mungkin saat ini dianggapnya biasa sama dunia. Bisa tebak Kak? Apa tuh Kak? Aku punya addiction sama hal-hal yang pornografi. Jadi addicted to porn kayak gitu. Dari umur berapa tuh kalau boleh tahu? Aku dari kelas 6 SD. Dan itu tidak dirusak ya, bukan yang kayak maksudnya beberapa mungkin kisah orang-orang itu orang-orang biasanya dia terpengaruh sama temennya atau apa. Ini enggak.
ketularan. Enggak, ini enggak Kak. Ini Terus dimulai idenya dari mana dia. dong? Dimulai Nemunya dari di mana dong? I know. Ini memang kesannya jangan ditiru ya di rumah teman-teman, tapi ini udah masa lalu, udah lampau. Ingat past tense. Iya, nah itu aku nggak terpengaruh. Nah, aku memulai started yang awal-awal tuh kayak nggak sengaja atau semacamnya. Tapi akhirnya kok ini bisa cukup menutup kesedihanku, atau pada saat itu aku mengalami kesendirian. Dan saat itu juga karena jujur aja ketika SD bahkan sampai SMP tuh aku sempet dibully sama teman-temanku dengan alasan yang tidak masuk akal. Mungkin itu wow, jangan Kak, tenang masih ada. Iya. Nanti aja di lain cerita. Dan aku akhirnya menjadikan addictionku itu sebagai pelampiasanku, karena aku merasa hidupku tuh biasa aja, hidupku tuh sendirian, hidupku tuh nggak guna kesannya, dan aku tuh nggak matters buat everyone. Terus kamu bahagia abis nonton? Awalnya pastinya selalu ada ngerasa guilty Kak. Pastinya ngerasa guilty, tapi karena itu tadi aku bilang, aku itu ternyata lama-kelamaan mulai cukup menggantikan Tuhan di hidup aku. Karena aku outputnya itu, karena di inputnya aku merasa marah sendirian, tidak dianggap dan semacamnya, outputnya aku sebenarnya akhirnya marah sama Tuhan, dan aku jadi melampiaskan diriku dengan hal-hal yang against God. Dan akhirnya itu banyak output yang mengikuti. Jadi makanya aku setuju banget sih kalau emang apa yang di dalam tuh akan berpengaruh keluar. Karena itu padahal sisi yang orang lain nggak usah tahu ya, maksudnya itu cukup di aku aja. Tapi akhirnya aku punya output yang kayak misalnya, ya mungkin jadi cepat marah, atau mungkin jadi kayak keras kepala, atau ngerasa sangat insecure karena aku punya ngerasa, waduh aku dosa banget nih di dalamnya, aku nggak layak banget nih, tapi aku harus kayak fake gitu jadinya, kayak gitu sih. Iya, dan aku berusaha banget untuk berubah. Nah, ada nggak sih di poin itu ketika kamu tuh pengen banget berubah tapi don't know how? Sangat, karena zaman itu kayaknya nggak ada internet yang bisa kita cari ya secara kalau susah banget dicarinya, butuh effort. Bisa keluar dari addiction itu gitu. Jadi aku paling kayak kalau ikut KKR atau kebaktian semacam itu jadinya kayak abis ini aku berubah. Padahal seperti yang tadi kita bilang, aku bukan Power Ranger. Bener, abis aku sosokan mau berubah, tiba-tiba aku jatuh lagi, dan ketika aku jatuh lagi, aku membenci diriku sendiri. Nah, aku pakai kekuatanku sendiri untuk berubah, dan sangat nggak bisa karena addiction itu sesuatu yang mengikat gitu maksudnya. Akhirnya kamu gimana cara kankernya? Cara kankernya adalah butuh sangat waktu bertahun-tahun, karena aku harus tahan ya, dan ada banyak resiko yang mengikuti. Karena kita harus tetap menjaga pikiran kita untuk tetap netral atau semacamnya, bahkan ketika lagi doa atau menyembah gitu atau semacamnya. Tapi ternyata mungkin ini tips yang paling klise ya atau apa, aku nggak tahu, tapi ternyata hal yang bisa membuat aku lepas dari itu adalah ketika aku jatuh cinta lagi sama Tuhan. Karena cara move on dari dosa yang terbaik adalah jatuh cinta. Tapi dengan hal yang lain. Benar. Dan di situ aku benar-benar kayak lahir baru ya. Maksudnya kayak ya aku sama ini Kristen tapi ternyata belum mengalami perjumpaan itu, dan ternyata dengan jatuh cinta sama Tuhan itu yang membuat kamu itu cukup membuat aku move on dari hal itu. Benar kan? Gitu. Jadi benar nggak sih ayatnya yang berkata bahwa what you have to do is embracing, yes. Menerima cintanya Tuhan aja kan? Yep. Dan cintanya itu yang ternyata yang membuat kamu tiba-tiba nggak doyan lagi aja. Itu cukup. Somehow itu tiba-tiba cukup. Padahal tadinya aku punya pelampiasan itu karena aku merasa nggak cukup. Kayak gitu. Nggak merasa whole, utuh. Iya. Kalau Kak Cinta tuh punya pengalaman kayak gitu juga guys. Aku tuh punya pengalaman sebenarnya di ayat yang kedua ini. Jadi kita mau baca ya. Kita lanjutin ayatnya. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Instead, fix your attention on God. You'll be changed from the inside out. Readily recognize what He wants from you and quickly respond to it. Unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity, God brings the best out of you, develops well-formed maturity in you. Nah, dari ayat ini tuh aku ingat banget waktu aku SMA. Oke. Jadi waktu aku SMA kita tuh trouble banget di zaman sekolahnya. Masa muda itu masa yang paling banyak ceritanya. Jadi waktu aku SMA, itu aku sebenarnya ada momen dimana I feel like I'm alone and I don't have friends. Sangat merasa sendirian. Dan benar-benar waktu kelas 3 atau kelas 2 gitu. Benar-benar kayak dimusuhin sama teman geng aku. Wow, aku anaknya geng banget. Aku tuh sih, gue tuh sempat punya jaket geng gue dan gue bangga banget. Wow. Sekarang gue malu banget. Patungan nggak? Kayak kayak di GGS tuh gak? Geng motor-motor gitu. Dan gue tuh dulu gue bangga banget. Oke. Iya, nah pada intinya sebenarnya gue rada bantuin temen gitulah. Nah, akhirnya temen gue marah sama gue. Nah di situ tuh
gue tuh ngerasa gue tuh anaknya aneh banget gitu loh, Rip. Kenapa tuh aneh? Nah, kayak gini, karena gini, bokap nyokap gue itu tuh nyuruh gue udah pasti doa di rumah setiap jam 7 malam tiap hari. Nah, jadi kan gue gak bisa keluar malam. Nah, teman-teman gue padahal maunya ngajakin main ke Jakarta gitu-gitu kan, anaknya pim banget tuh, pim banget. Terus, nah, karena itu mereka tuh sampai sering ngeledekin gue kayak gini, lu jangan mau diajakin Cinta pergi ya, kalau Cinta ngajak-ngajak nanti lu malah diajaknya ibadah kayak gitu, sampai kan kesel. Ya ampun, kakak asyir apa? Jadi gue tuh se-insecure itu karena teman-teman gue kayak gue dapat label bahwa gue nggak gaul. Oke, gue nggak gaul. Nah, padahal dulu waktu SMA orang-orang pada ngiranya gue anak ini AGJ, anak gaul Jakarta. Sekarang udah kalian pasti nggak tahu deh kata-kata emang gangster banget ya. Iya kan, udah pakai jaket. Jadi karena itu gue tuh merasa gue harus fit in. Gue merasa gue harus diterima. Gitu. Itu problem gue sih. Insecurity di mana lu tuh pasti pengen diterima. Siapa sih di sini yang nggak mau diterima, disukai sama lingkungannya, right? You wanna have a lot of friends and they love you, right? Nah, itu tuh di masa-masa itu di mana gue harus tetap kayak, ya ampun Rip, jam 6 sore bokap gue udah bilang nih tuh udah malam, udah gelap kayak gitu. Tapi akhirnya gue merasa bahwa ya gue harus belajar. Di ayat ini kan bilang begini, instead fix your attention on God. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into without thinking. Jadi sebenarnya Tuhan nggak mau kita tuh serupa dengan lingkungan kita. Karena lingkungan kita, firmannya tadi bilangnya apa? Always dragging you down to its level of immaturity. Karena sebenarnya lingkungan yang nggak membangun itu malah membawa kamu turun. Bukan kamu berarti stay, bener bukan ya ayat firman Tuhan itu sendiri. Iya, jadi sebenarnya bukan kamu tuh stagnan, tapi malah itu membawa kamu turun. Jadi gini loh problemnya, gue pengen fit in sama teman-teman gue pengen bisa hangout sama mereka, istilahnya kayak bandel bareng. Tapi sebenarnya Tuhan udah ngasih pagar dalam hidup gue kayak lu nggak bisa kayak gitu lagi. Karena kalau misalnya lo di situ lo nggak akan membangun mereka, lo malah akan ikut turun. Wow. Gitu. Padahal harusnya kalau kita kan panggilannya adalah menjadi garam dan terang. Iya, harusnya kita yang bawa mereka naik dong. Betul, kita yang logikanya. Influence mereka. Tapi nggak enaknya adalah jadinya gue dianggap aneh, dianggap terlalu suci. I can relate Hashtag so true, hashtag so me, aku banget, hashtag ya kan? Like for like. Iya kan? Nah, abis itu Tuhan bilang, gak usah sedih. Jadi intinya dari firman ini, kamu tuh perlunya cuman put your attention to God aja. And embracing. Jadi hari-hari itu tuh aku benar-benar malas sekolah. Kayak sering gak masuk. It must be hard for you, yes. Ketemunya setiap hari. Ketemu sama mereka setiap hari. Kalau aku papasan mereka akan nyinyirin aku gitu loh. Padahal buat aku kayak, apaan sih gitu. Kakak jadi di saat itu gimana tuh? Pelampiasan tuh gimana? Kalau aku juga base-nya sama, merasa sendirian, merasa aneh, kesepian, dibully lagi. Dan aku pelampiasannya kayak itu, addicted to porn. Makanya kalau dari film Inside Out aku itu sadness. Aku udah bilang aku tuh suka banget melo. Nah, waktu itu pelampiasanku akhirnya aku cuma pengen di rumah dan aku pengen nonton doang. Dan akhirnya aku tuh suka banget jadinya marah-marah. Wow. Why? Dulu tuh aku dengerin Snoop Dogg, Eminem, pokoknya semakin wow. Nggak kebayangkan, nggak mirip sama nggak cocok banget. Nah, jadi gue tuh sukanya semakin itu lagu tentang marah-marah, semakin gue denger. Karena itu semakin mewakili, semakin lagunya tuh semakin dark gitu, wah gue semakin suka. Jadi gue kalau di rumah, gue tuh masuk kamar, gue tutup, gue kunci, terus gue pasang itu gede-gede lagu itu. Dan akhirnya tapi outputnya gue jadi marah-marah, selalu ngelawan papa mama kayak gitu. Jadi itu mempengaruhi ya, padahal itu kita mencoba merilis ya. Iya, karena di sekolah aku ngerasa tertolak, jadi aku ngerasa di rumah I can do whatever I want and I wanna express that I'm angry gitu. Tapi sama teman-teman kan aku nggak bisa. Kalau dibully pasti, yes. Ya, aku nggak strong Sanjay. Dan itu cara kita untuk effort melampiaskan. Ya, dengan kekuatan sendiri ya. Dengan kekuatan sendiri. Nah, akhirnya abis itu aku kayak sebenarnya caraku adalah gini. Aku cuma bilang sama Tuhan, akhirnya aku mau ke sekolah lagi. Terus dan ternyata Rip, di sini kan dia bilang God brings the best out of you, develops well-formed maturity in you. Ternyata memang Tuhan itu mendidik kita di masa-masa yang sulit itu. Oh, membentuk kita. Di situ tuh aku jadi tahu bahwa ya kan aku punya papa mama ya. Nah mereka yang negur, kamu tuh sebenarnya kenapa sih Cien? Gitu. Mereka yang ngasih tahu, sebenarnya kamu kenapa sih marah-marah kayak gini? Kenapa sih kamu dengerinnya lagunya yang kayak gitu-gitu terus kayak gitu? Dan akhirnya dari aku ngobrol-ngobrol sama mereka yang kasih tahu bahwa your anger nggak akan mengubah teman-teman kamu. Your anger nggak akan mengundang teman baru untuk masuk ke dalam hidup kamu, kayak gitu. Feeling rejected itu nggak akan membuat kamu sepertinya hatinya terbuka untuk menerima teman baru atau sahabat baru yang baik, kayak gitu. Nah jadi
hari itu aku mencoba memulai dengan mengurangi dengerin lagu-lagu yang marah-marah, karena kan sekali lagi itu input yang aku masukin kan, sehingga itu yang bikin aku juga jadinya marah-marah juga gitu. Nah habis itu akhirnya tuh sampai di hari itu, sampai hari ini aku dikasih teman baru sama Tuhan. Wow, dan itu lebih baik. Jadi dikasih teman yang lebih baik, bahkan sampai hari ini berteman baik banget dari SMA. Wow, jadi you know who you are. I love you. Jadi aku bahkan kemarin ke Solo ke nikahan dia. Wow, kita jadi kayak ada geng baru. Oke. Nggak, tapi intinya aku jadi dapat teman-teman yang baru. Dan teman-teman baru ini baik. Dan itu adalah output dari pas kakak embracing. Bayangin aku dari yang nggak sendirian, mereka tuh pulang sekolah kasih surprise aku ulang tahun. Jadi for me that is the sweetest thing. Jadi menurut aku gini, dengan kita tuh dididik Tuhan, karakter kita tuh akan dengan sendirinya berubah. Misalnya tadinya yang aku seenaknya, tapi karena aku tahu artinya sendiri, aku jadi lebih menghargai punya teman. Kayak gitu, aku jadi lebih menghargai perasaan orang lain. Kayak gitu, karena aku udah tahu rasanya sendiri nggak enak, aku udah tahu rasanya ditolak itu nggak enak. Jadi Tuhan tuh kasih tahu, pokoknya intinya Tuhan tuh pasti akan kasih kamu ruang sendiri dulu sama Tuhan, dan untuk dibentuk, bring the best out of you. Lalu akhirnya kamu dikasih teman baru, dan akhirnya kamu malah bisa jadi garam dan terang buat mereka. Wow. Kayak padahal gitu pas lagi di masa-masa itu, jujur kalau aku pribadi aku malah membuat kayaknya aku nggak bisa deh ketemu sama Tuhan. Tuhan nggak mungkin nyamperin aku pas aku lagi kayak gini, aku nggak layak. Nah, aku yakin teman-teman JC juga pasti ngalamin hal yang sama. Ngerasa ketidaklayakan ya? Iya, nah, itu menghalangi akhirnya. Oke, kita masuk ke segmen ketidaklayakan. Jadi sebenarnya kalau ngomong ketidaklayakan, back again ke ayat yang awal-awal ya. Kayak gini loh. Semua orang, tidak ada yang sempurna di bumi ini. Ada yang sempurna tapi bukan Andra and the Backbone. Wow. Sebenarnya tidak ada yang sempurna di bumi ini kecuali Tuhan. Ya amin, itu amin. Jadi Tuhan tuh udah tahu kalau kita tuh nggak layak gitu loh. Makanya aku sering sedih sih kalau ada orang yang ngomong kayak gini. Kalau aku ajakin, yuk pelayanan, jangan deh, gue masih hidupnya kayak gini. Nah tapi banyak kayak merasa seperti itu. Bahkan dulu aku juga merasa seperti itu. Terus gue aja gini, sungguh-sungguh ke gereja yuk. Udah ntar dulu deh, nggak usah bahas-bahas yang rohani dulu deh. Ini time. Gue banyak kekurangan. Aku butuh waktu. Aku butuh. Terus akhirnya setahun 2 tahun masih begitu aja. Terus gue tanya lagi kapan mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Ntar dulu deh. Itu udah 3 tahun setelahnya. Jadi seringkali orang ngerasa tuh tidak layak. Padahal memang tidak layak. God still loves us when we're still sinners. Tuhan itu datang buat orang sakit kan, buat orang yang sakit, dosa gitu. Kalau enggak ya lu nggak butuh Tuhan menurut gua. Kalau udah sempurna, emang lu butuh Tuhan? Enggak, right? Enggak. Aku bisa pakai kekuatanku sendiri. Iya, you are God basically. Nah jadi sebenarnya kalau orang ada yang berkata begini, aku ngerasa nggak layak di hadapan Tuhan, you should be. Tapi harusnya itu gak menghentikan kamu untuk datang ke Tuhan. Justru ketidaklayakanmu itu adalah alasan kamu harus datang ke Tuhan. Karena kita terbatas, kita harus mendatangi yang tidak terbatas. Bener, contoh, saya tidak punya teman, makanya saya butuh Tuhan. Oke. Nah, menarik ya. Nah, jadi kayak gini misalnya nih, orang gak layak, terus akhirnya mereka maunya mundur dari Tuhan. Menurut gue, kenapa orang kayak gitu? Karena pasti Tuhan itu kan suci kudus. Kita pasti secara gak langsung pasti ngerasa malu. Tapi yang kita masih tahu, apa keberanian apa yang membuat kita bisa berani ngadep Tuhan adalah karena apa? Tuhan mati buat kita ketika kita masih dalam dosa. Jadi sebenarnya buat aku, kalau misalnya orang itu malah nggak mau ke Tuhan, tuh intimidasi justru. Itu malah intimidasi supaya kita nggak datang ke Tuhan. Betul. Karena iblis kan nggak mau kalau kita tuh deket-deket Tuhan. Betul. Jadi kok sebenarnya kalau kita itu ibarat kalau misalnya kita tuh ini orang tua kita ya. Ini orang tua kita. Ini kita. Orang tua kita bilang, "Cinta, jangan ngambil M&M's." I love M&M's. I miss M&M's. Cinta nggak boleh makan M&M's. You can eat it but after lunch, gitu ya. Terus sebelum makan siang aku makan M&M's. Pasti aku rasa bersalah nggak mau ketemu papa mamaku? Pasti ya. Iya, karena udah tertuduh. Gimana sih bokap nyokap gue pasti kecewa banget sama gue nggak nurut, gue kayak I'm rebel gitu kan. Itu dengan sendirinya same thing with you and your God. Tuhan udah bilang kamu jangan berbuat ini ya, but you did it. Pasti kamu ngerasa malu. Tapi aku yakin even though aku udah ngelanggar apa yang papa mamaku bilang, they still love me anyway. Ya, masuk akal sih. They still love me anyway. Nggak mungkin kan karena kayak kurang ajar lo ya. Tadi kan gue udah bilang nggak boleh ngambil M&M's. Mulai hari ini lo bukan anak gue lagi. Kabur sih, jujur. Kan nggak mungkin gitu loh, right? Tapi bener sih kak, karena apa ya maksudnya
salah satu fakta yang men-trigger aku akhirnya untuk now I'm embracing apa yang Tuhan mau kasih deh ke aku. Karena aku tuh sedih banget dan itu heartbroken banget. Nyatanya Tuhan masih ngejar aku pas di saat seperti itu. Karena di saat seperti itu aku jujur waktu itu ya Kak, aku tuh udah hampir ninggalin Tuhan karena aku ngerasa kayak udah deh, Tuhan udah, aku aja yang jauh, aku aja yang menjauh karena Tuhan kan pasti tetap ya Kak. Aku aja yang menjauh, udah emang aku nggak bisa, aku emang nggak layak, aku udah nggak tahu deh nanti kekalahanku gimana. Ya udah nggak apa-apa, aku nyerah gitu. Tapi ternyata Tuhan yang nyamperin aku dan Tuhan yang lari buat aku, dan fakta itu cukup, ternyata itu akhirnya cukup. Iya, dan menurut aku kayak gini loh. So the conclusion is, menurut aku gini, ketika Yesus aja tuh mau mati buat kamu, berarti segitu niatnya dia untuk nyelamatin kamu, right? Nah, apalagi di journey kamu yang sekarang ini, ketika kamu masih jatuh bangun dalam dosa, bukan artinya kamu malah mundur dari Tuhan. Dia aja nggak nyerah sama kamu, jadi sekarang gantian kamu nggak boleh nyerah sama Tuhan. Amin. Amin. Put your hands up, say amen. Yeah, I feel it. You can feel, baby. Nah, jadi sebenarnya, jadi konklusinya adalah satu, ketika kamu itu merasa tidak layak, ya, kamu harus berdamai dengan dirimu dan berkata, iya memang saya tidak layak, makanya saya butuh Tuhan. Gua emang banyak kekurangan, makanya gue butuh Tuhan. Justru karena gue banyak kekurangan, gue butuh mendekat. Nah, terus yang kedua adalah tentang, kayak kamu bilang, semakin kita tuh malah mendekat sama Tuhan, kita malah jadinya embracing what God does. Yes. Right? Yes. Lalu dengan begitu, kita dengan sendirinya, dengan itu natural, sendirinya, betul, tidak bisa dijelaskan. Yes. Yang input kita berubah, yang di ayat ini, right? You'll be changed from the inside out. Yes. Dengan otomatis juga karakter kamu, ketika karakter kamu udah berubah, maka yang di outputnya juga berubah. Amin. Gitu aja ya teman-teman ya. Kita mau ketemu lagi minggu depan. Pantengin terus IG JC. Yang belum nonton kita main game harus nonton. Terus kalian kalau ada pertanyaan, ada yang mau didukung dalam doa juga boleh ke IG-nya JC Depok. Semoga ini memberkati dan menghibur. Dan stay connected with our cool online, teman-teman. Nanti bisa dilihat semua more info di Instagram atau mungkin di YouTube atau mungkin di komen. Benar. Atau dengan kakak-kakak JC di grup lain JC Warrior. Ingat ya, kita tidak ada yang sempurna, karena yang sempurna cuma Tuhan dan Andre and the Backbone. Sempurna. Oke. Oh ya, kita mau berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Mari Tuhan Roh Kudus tuntun kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pesanmu hari ini. Tuhan, kami mau berkata bahwa dunia tak akan bisa menjauhkan kami dari Tuhan. Tuhan, kami mau berkata, Tuhan, mulai hari ini Engkau yang akan mengubah Tuhan hidup kami. Tuhan, biar kekurangan kami Tuhan, semuanya kuncinya hanyalah kami mau nempel sama Tuhan. Biar Engkau ubah Tuhan dari dalam sampai yang keluar Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus, Engkau yang tuntun kami, supaya semua input yang kami masukkan dalam hidup kami semuanya adalah yang membangun dan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau meteraikan firman ini supaya mari Roh Kudus Engkau bicara lebih lagi dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. See you next Sunday. God bless you. God bless you.